Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan cerita cerita Nabi Hud selanjutnya. Masih menggunakan kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal karangan Syekh Ali Al-Hasani An-Nadawi, seorang ulama dari India. Jadi saya ingin klarifikasi dulu bahwasanya di awal-awal itu saya menyebutkan tentang awal penyembahan berhala itu berasal dari Nabi Idris. Ternyata di cerita ini berasal dari Nabi Nuh. Mohon maaf. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. As-sabi'ah ini yang ketujuh. As-sabi'ah bermula yang ketujuh, jawabul qaumi, yaitu jawaban kaum. Khabar mubtada, jawab mudhaf, al-qaumi mudhafun ilaih. Kana al-qawmu fi syughulin min al-akli wasyurbi wal-lahwi wal-la'ibi. Adalah kaum 'Ad itu berada di dalam kesibukan. Kesibukannya itu hanya makan, minum, berleha-leha dan bermain-main. Wa qad radu bil hayatid dunya. Mereka itu sudah ridha dengan kehidupan dunia ini. Watma'annu biha, dan merasa tenang dengannya dunia. Dhaqa qalbuhum bikalami Hudin. Merasa sempitlah hati mereka dengan pembicaraan atau ucapan Nabi Hud. Wa qala ba'duhum li ba'din, dan berkatalah sebagian di antara kaum 'Ad itu kepada bagian yang lain. Apa yang dikatakan ma yaqulu Hud, apa yang diucapkan Nabi Hud, apa yang diucapkan Hud ini tentunya tidak disebut Nabi karena belum diakui. Ma yaqulu Hud, apakah yang diucapkan Hud ini? Madza yuridu Hud, apa yang diinginkan Hud ini? Nahnu la nafhamu kalamahu, kami ini tiada mengerti apa yang dia ucapkan. Lalu mereka menjawab juga, ada yang lain, safihun aw majnun, kalau enggak gila bodoh berarti orang ini, kayak gitu. Kalau enggak bodoh berarti gila. Walamma da'ahum Hud, dan manakala mengajak mereka oleh Hud itu, marratan ukhra, sekali lagi, qala asyrafu qaumihi, berkatalah pemimpin pembesar mereka. Asyrafu yang mulia, yang paling mulia di antara mereka kaum itu berarti pembesar atau pemimpinnya. Mereka menjawab, inna lanaraka fi safahatin. Ini kayaknya ini namanya ayat Al-Quran. Sungguh kami itu melihatmu wahai Hud fi safahatin, di dalam kebodohan. Wa inna lanazunnuka minal kadzibin, sungguh kami menyangka bahwa engkau wahai Hud minal kadzibin, di antara orang-orang yang berdusta. Qala ya qaumi, nah berkatalah Nabi Hud menjawab tuduhan ini atau hinaan ini. Ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahatun, tiadalah aku itu safahatun bodoh, walakinni, akan tetapi aku ini rasulun, yaitu seorang rasul min rabbil alamin, rasul dari Tuhan semesta alam. Jadi ini hampir sama namanya bentuk kalimatnya dengan nabi-nabi yang lain ketika diingkari oleh kaumnya. Kalau Nabi Nuh, maka Nabi Nuh itu saat itu dikatakan seperti ini, maka Nabi Nuh menjawab, ya qaumi laisa bi dhalalah, karena tuduhan mereka kepada Nabi Nuh itu tentang kesesatan. Maka Nabi Nuh menjawab, aku itu bukan sesat. Nah, akan tetapi aku ini rasul dari Tuhan sekalian alam. Nah, ketika Nabi Hud ini dituduh tentang kebodohan, maka menjawab iya Nabi Hud, aku ini bukan bodoh, akan tetapi aku ini rasul yang diutus dari Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi, ini juga sama dengan Nabi Nuh ini.
Uballighukum, yang aku sampaikan kepada kalian itu, risalati Rabbi, akan pesan-pesan Tuhanku, wa ana lakum nasihun amin. Dan aku bagi kalian itu hanya seorang pemberi nasihat amin yang dapat dipercaya. Kedelapan, hikmatu Hud. Kebijaksanaan Nabi Hud. Wa ma zala Hudun, dan senantiasalah Nabi Hud itu. Wa ma zala, dan tidak terputus artinya senantiasa. Dan senantiasalah Nabi Hud itu yang sahuli qaumihi, memberikan nasihat kepada kaumnya, wa yad'uhum, dan mengajak mereka, bihikmatin wa rifqin, dengan penuh hikmah dan kelembutan. Qala Hudun, dan berkatalah Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, ana akhukum, aku ini saudara kalian, wa sadiqukum, teman-teman kalian bila amsi kemarin. Ala ta'rifunani, apakah tidak kalian mengenal akan aku? Ya ikhwatni, wahai saudaraku, limada takhafunani, kenapa kalian itu takut kepadaku? Wa tafirruna minni, dan kalian itu kabur atau berlari daripada aku. Ketika bertemu dengan Nabi Hud, mereka itu kabur, ataupun mereka itu enggan bertemu dengan Nabi Hud. Inilah angkusu min malikum syai'a, sungguh aku ini tidak akan mengurangi daripada harta-harta kalian akan sesuatu. Maksudnya Nabi Nuh ini tidak mengambil upah atas ajakannya di dalam menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala, aku tidak meminta kepada kalian atasnya ajakan ini, malan akan harta, in ajriya illa 'ala Allah, hanya in ajriya, apa kita artikan ini ya, la as'alukum alaihi mala, in ajriya, sungguhlah gitu ya, sungguh balasanku itu illa Allah, kecuali atas Allah. Artinya tidaklah membalas itu kecuali Allah. Ya qaumi, wahai kaumku, madza takhafun, apa yang engkau khawatirkan, in amantum billah, jika engkau itu beriman kepada Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, apa yang kalian khawatirkan? Wallahu la tafqiduna min amwalikum, dan wallahi, dan demi Allah, la tafqidun, kalian itu tidak akan kehilangan apapun, min amwalikum, daripada harta-harta kalian, syai'a, akan sesuatu, idza amantum billah, apabila kalian itu beriman kepada Allah. Bal yubarikullah, bahkan Allah itu akan memberkahi lakum, bagi kalian itu, fi rizki, di dalam rezeki, wa yazidu fi quwwatikum, dan akan menambah bagi kalian itu kekuatan fisik kalian. Wa ya qaumi, wahai kaumku, limada tata'ajjabuna min risalati, wahai kaumku, kenapa kalian itu merasa aneh, merasa apa ya, ta'ajub ini bukan ta'ajub merasa merasa takjub senang, tetapi di sini agak negatif artinya. Kenapa kalian itu merasa aneh min risalati, daripada pesan-pesanku ini? Innallaha la yukallimu wahidan, sungguh Allah itu tidak akan berbicara, ianya Allah, akan satu orang. Ini sama kasusnya dengan Nabi Nuh, bahwa Allah itu tidak pantas baginya itu untuk berbicara kepada satu orang. Makanya diutus seorang nabi yang berbicara bahasa mereka, yang berbicara kepada kaumnya. Innallaha la yukhatibu kulla ahadin, sungguh Allah itu tidak layak baginya untuk berhitab, kulla ahadin, akan setiap orang, yaqulu lahu, yang ia mengatakan Allah baginya orang, if'al kada, lakukan olehmu akan yang begini, akan yang begitu. Itu tidak pantas bagi Allah. Innallaha yursilu ila qaumin rajulan minhum, sungguh Allah itu mengutus kepada semua kaum itu akan seorang utusan atau laki-laki, minhum, di antara mereka,
yukallimuhum, yang ia berbicara kepada mereka, wa yansahu lahum, dan menasihati kepada mereka. Wa qad arsalani ilaikum, dan waqad arsalani ilaikum. Nah, ini kata Nabi Hud, sungguh ia telah mengirim aku kepada kalian, ukalimukum, yang aku berbicara kepada kalian, wa ansahu lakum, dan aku menasihati kalian. Ajibtum, apakah kalian merasa heran, an ja'akum dzikrun, atas bahwasanya datang bagi kalian itu seorang pengingat, dzikrun, seorang yang mengingatkan, min rabbikum, yang diutus dari Tuhanmu, ala rajulin minkum, atas seorang laki-laki di antara kalian, liyunzirakum, untuk memberi peringatan kepada kalian. Tapi di sini tanda tanya, liyunzirakum, gitu, untuk memberikan peringatan kepada kalian, gitu. Kita baca lagi satu. Iman Hud. Di sini cerita ini menampakkan keimanan Nabi Hud. Walam tajid adun jawaban, dan selama Nabi Hud berdoa kepada mereka, Nabi Hud itu tidak mendapati akan jawaban. Wa ma'alimu kaifa yujibuna Hudan. Wa ma'alimu, dan tiadalah mereka itu mengetahui bagaimana mereka itu menjawab argumen-argumen Nabi Hud. Sebenarnya mereka ini masih kalah argumen dengan Nabi Hud, akan tetapi sama kasusnya dengan nabi-nabi yang lain, kesombongan kaum-kaumnya itu, pemimpin mereka itu tidak mampu untuk menyanggah argumen Nabi Hud. Walakinnahum, akan tetapi mereka kaum Ad itu, qalu, mereka berkata, lamma ajazu, manakala mereka lemah dari argumen, tidak bisa menjawab, qad ghadibat alaika alihatuna. Nah, di sini mereka mengatakan, sungguh telah marah atasmu Allah Tuhan kami, fa asabaka mardun, maka Tuhan kami akan menimpakan sakit bagimu fi aklika, di dalam akalmu. Jadi di sini kaum Nabi Hud ini mengatakan kepada Nabi Hud bahwa Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka itu telah marah, hingga Tuhan mereka itu menjadikan bagi Hud itu akan satu penyakit di dalam akal. Jadi mereka itu menyangka Nabi Hud itu sudah sakit akalnya. Waqad waqa'a 'alaika wabalun minal alihah. Waqad waqa'a 'alaika wabalun minal alihah. Sungguh telah jatuh atasmu itu satu musibah minal alihah, yang engkau dapati musibah itu daripada berhala-berhala kami. Qala Hud, berkatalah Nabi Hud, inna hadhil asnam, sungguh ini patung, hijaratun, hanya seonggok batu, la tanfa'u, tidak bisa memberikan manfaat, ahadan, akan seseorang, wa la tadurru ahadan, maksudnya, dan tidak akan memberikan kebahayaan, mudarat kepada seorang pun. Wa inna hadhil asnam, sungguh ini patung berhala, hijaratun, hanyalah sebuah batu, la tatakallamu, yang tidak mampu ia berbicara, wa la tasma'u, dan tidak mampu mendengar, wa la tanzuru, dan tidak mampu untuk melihat. Inna hadhil asnam, sungguh ini berhala, la tamliku khairan wa la syarran, tiadalah ia memiliki satu kebaikan dan tidak memiliki satu keburukan. Wala tamliku li ahadin naf'an, dan tiadalah ia memiliki patung itu bagi seorang pun akan manfaat, wala dharran, dan tidak mampu untuk memiliki satu kemudaratan. Ini sama saja sebenarnya penyakit-penyakit kaum Nabi dari dulu itu, yaitu menyembah berhala. Akan tetapi kalau di zaman Nabi Yusuf yang sudah kita ceritakan itu, memang ada yang menyembah berhala mungkin, tapi istilahnya dewa-dewa mungkin. Di sini diistilahkan dengan patung-patung. Jadi berbagai macam penyakit lah gitu. Tapi di zaman Nabi Yusuf itu Anikmahu itu mereka itu menyembah patung juga sih sebenarnya. Tetapi mungkin terbagi-bagi lagi dewa-dewanya, ada dewa bumi, dewa langit gitu. Mungkin di sini kalau zaman Nabi Nuh dan zaman Nabi Hud ini
mungkin Tuhannya hanya patung. Wa innakum aydan, sungguh kalian itu juga la tamlikuna khairan wala syarran. Kalian itu sama saja dengan patung-patung itu, tiadalah kalian memiliki khairan akan kebaikan wala syarran, dan tidak juga memiliki satu kemudaratan atau keburukan. Wala tamlikuna li naf'an, dan kalian itu tiada memiliki bagiku itu satu kemanfaatan, wala dharan, dan juga satu kemudaratan. Jadi disamakan dengan patung di sini. Kalimat-kalimatnya penuh dengan kesamaan. Seperti mukadimah kitab ini, yaitu musannif akan sering mengulang-ulang satu kalimat. Inni la uminu bi ahliyatikum. Sungguh aku ini tidak akan pernah beriman dengan Tuhan-Tuhan kalian ini. Wala akhafuhum, dan aku tidak takut akan mereka. Inni bari'um mimma tusyrikun. Sungguh aku ini, kata Nabi Hud, berlepas diri dari apapun, dari sesuatu yang engkau menyekutukan, dari sesuatu yang engkau sekutukan. Wala akhafukum, dan aku tidak takut kepada kalian. Aydan juga. Jadi di sini ini penantangan Nabi Hud di sini. Aku itu tidak takut kepada kalian. Fakiduni jami'a. Fakiduni, maka mereka itu apa namanya? Fakiduni, mereka menipuku, jami'an itu semuanya. Fakiduni jami'a. Ya, kalau salah mohon di komentari di kolom komentar. Ini tawakkaltu 'ala Allah, sungguh aku ini tawakal 'ala Allah, itu berlindunglah, tawakal Allah atas Allah. Rabbi, itu Tuhanku, Allah itu warabbukum, Rabbi wa rabbikum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kullu syai'in tahta yadihi, bermula segala sesuatu itu berada di bawah kekuasaannya. Wala tasqutu waraqatun, dan tiadalah gugur satu lembar daun pohon, satu lembar daun lah, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau ada daun yang jatuh, pasti Allah itu sudah mengetahuinya. Dan coba bayangkan berapa daun yang jatuh satu hari, berapa daun yang jatuh di dalam 1 menit, 1 detik, 1 tahun, itu semuanya Allah ketahui. Karena semua yang jatuh, semua daun yang jatuh itu tiada jatuh ya daun kecuali dengan izin Allah. Nah, nanti kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.